Ini yang bikin boom di pasar. Di bulan pertama, penjualan kita biasa aja. Seminggu cuma 5 piece, 6 piece gitu ya. Bulan kedua, bulan ketiga itu konsisten. 100 juta, 130 juta, 120 juta. Bahkan ada project revenue tambahan dari B2B dan B2G yang meningkatkan omset lagi. Yang total secara whole sales dalam 1 tahun 2024 itu sebesar 1,4 miliar. Kebanyakan orang itu ngelihatnya udah dapat penghasilan nih, oh bisa hura-hura nih. Ya kan apalagi anak muda gitu. Ya bisa aja sih saya juga gitu. Cuman terkadang ada rasa kegundahan gitu. Kalau misalkan saya beli ini di waktu yang singkat, ini long termnya gimana? Makanya daripada saya alokasikan untuk hal-hal yang tidak berguna, ke hal-hal yang sebenarnya bakal ningkatin kekayaan saya sendiri gitu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Syah, umur saya 21 tahun. Saya merupakan CEO dan founder dari Maore.co yang berlokasi di Cimahi. Maore sendiri merupakan suatu brand tas yang saya bangun waktu saya semester 3, di mana Maore sendiri memiliki beberapa revenue stream. Ada B2C, kami fokus di beberapa platform, ada Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Kemudian ada B2B dan juga B2G, yang kami fokusnya di customize product full dan juga customize logo. Background keluarga saya itu pertama ayah merupakan seorang pengusaha juga. Jadi saya sangat belajar banyak dari ayah. Kemudian untuk ibu, saya juga cuma ibu rumah tangga yang setiap hari support lewat doa dan juga beberapa bantuan terkait Maore juga. Background pendidikan saya itu, saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. Saya sekarang di semester 7, udah akhir juga. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Industri, yang jurusannya itu adalah Teknik Bioenergi dan Kemurgi. Ya, jujur memang hektik, banyak waktu yang memang terpakai untuk kedua hal ini. Tapi saya cukup senang gimana cara saya membagi waktunya itu, ya saya tidak main. Benar-benar fokus kedua hal ini. Saya membagi full 24 jam untuk bisnis dan juga kuliah. Jadi saya benar-benar fokus gimana caranya supaya semuanya termanage dengan baik. Berarti time management saya itu harus sangat-sangat bagus. Dan saya juga harus benar-benar membagi otak jadi dua gitu ya. Antara kuliah, jadi saya harus nyambung dengan kuliah. Waktu pelajarannya, saya fokus sama kuliah. Tapi waktu setelah selesai kuliah, saya fokus dengan bisnis. Berkomunikasi dengan rekan, partner gitu ya. Monitoring sistem terkait ERP, kemudian marketplace untuk advertising juga. Banyak yang saya lakukan. Jadi fun fact, aku terbatas banget terkait pembelajaran bisnis. Karena background aku teknik jauh banget ya untuk ke bisnis gitu. Jadi gimana caranya aku dapat knowledge yang setidaknya aku paham secara fundamental dan nextnya gitu. Makanya aku tiap subuh setelah sholat subuh gitu ya biasanya itu catat di tulisan, dalam bentuk tulisan, di tab atau di buku dari podcast. Aku senang ngelakuin hal itu. Jadi sebelum aku Maore itu sebenarnya aku mulai bisnis dari SMA. SMA kelas 1 itu aku mulai jualan basreng, makanan-makanan ringan, dimsum, dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi benar-benar aku naik motor ke rumah teman. Kemudian aku secara marketingnya hanya di sosial media, di Instagram. Lewat repost dari teman aku yang udah makan. Di situ aku dapat modal yang cukup banyak gitu ya dari revenue itu. Terus aku alokasiin ke bisnis kedua aku. Habis itu aku langsung transisi bisnis karena aku orangnya bosenan. Jadi aku langsung transisi ke bisnis di marketplace. Aku reseller brand-brand lokal kayak Aerostreet, Memphis Origin, Rukas. Brand-brand lokal yang autentik lah, yang bisa dijual cepat gitu. Di situ modal kumpul, aku sempat berhenti waktu mau masuk kuliah. Karena orang tua bilang, udah fokus dulu aja lah, udah ITB gitu, bakal susah gitu untuk bisnis gitu. Setelah itu ya udah fokus 2 semester. Ternyata perasaan gundah muncul, gatel gitu, pengen lanjutin bisnis. Semester 3 Maore muncul. Experience juga ya saya. Jadi waktu pertama kali basreng itu saya modal 100.000 setiap minggu kalau misalkan ke rumah nenek gitu ya. Selalu dikasih uang 100.000 buat jajan gitu. Biasanya saya jajan, sekarang saya puterin modalnya gimana caranya supaya ini jadi berkali-kali lipat. Makanya saya itu waktu itu lihat potensi basreng gitu, makanan-makanan ringan supaya bisa jadiin revenue buat saya. Dari 100.000 itu saya jadiin 1 juta dari bisnis basreng itu, dari rumah ke rumah dan lain-lain. 1 juta itu saya alokasiin semuanya ke bisnis marketplace, reseller. Di situ saya dapat 16 juta. Biasa ya anak muda, dari 16 juta itu beberapa kepake buat ya main dan lain-lain.
foya-foya. Sisa 6 juta. 6 juta itu saya baru kepikiran bikin bisnis lagi waktu saya kuliah di semester 3. Modal Maore itu 6 juta rupiah. Modal awalnya benar-benar Maore itu dibentuk 6 juta, penuh keterbatasan, attachment alat, juga untuk konten juga semuanya terbatas. Dari situ sebenarnya karena butuh perputaran yang sangat cepat, sehingga saya waktu itu modal di rekening itu cuma 100.000. Padahal saya harus beli bahan-bahan lagi. Jadi 100.000 ini, aduh gimana ini, panik kan? Gak ada modal yang bisa diputar lagi. Nenek itu seperti malaikat yang tidak bersayap lah gitu. Nenek kakek tuh benar-benar support aku banget di awal. Waktu itu sempat cerita juga tentang Maore. Kemudian sekarang lagi struggling banget karena butuh modal tambahan. Alhasil waktu itu nenek dan kakek injek dana sebesar 10 juta ke saya. Waktu pertama kali pengen buat Maore gitu ya. Intinya pengen ngebahagiain orang tua. Udah, simple satu itu doang. Gimana caranya saya ingin ngebahagiain orang tua itu bangga sama saya, bahkan keluarga-keluarga terdekat juga bangga sama saya gitu. Jadi saya mencoba untuk menjadi diri yang lebih berbeda lagi, lebih belajar lagi lah ke depannya. Maore sendiri tadi 6 juta, itu benar-benar saya alokasiin hampir 70-80%-nya untuk pengembangan produk. Jadi saya benar-benar ngealokasiin semua modal, itu hampir besar di R&D produk gitu. Di R&D produk ini sebenarnya saya mencari unique selling point apa yang bisa dijual di market. Alhasil saya ketemu 2. Foldable concept, tas yang dapat dilipat jadi sangat kecil, yang benar-benar compact untuk gadget. Karena saya melihat pasar di anak muda gitu ya. Kan saya anak kuliah nih ya, anak kuliah. Jadi ngelihat potensi pasar, ternyata banyak teman saya yang memang tasnya pengen efisien. Jadi saya buat tas yang dapat dilipat jadi kecil. Yang kedua, gadget organizer. Kenapa? Gen Z sekarang banyak banget yang pakai gadget. Gak mungkin ya mahasiswa gitu nggak pakai gadget gitu ya. Ada tablet, ada handphone, ada laptop gitu ya. Dan di situ saya berpikir gimana caranya supaya saya bikin tas yang emang buat compact untuk mereka-mereka. Jadi Maore ini bentuk unique selling point-nya 2. Gadget organizer dan foldable concept. Ini yang bikin boom di pasar. Di bulan pertama, penjualan kita biasa aja. Seminggu cuma 5 piece, 6 piece gitu ya. Tapi gimana caranya supaya ini ada penjualan tiap harinya, supaya dapat organic sales sama ulasan yang organik, itu saya menawari teman-teman saya nggak malu gitu untuk berani menawarkan produk saya. Karena saya rasa produk saya bagus, jadi ini potensi banget gitu kalau misalkan dijualin ke keluarga saya, ke teman saya. Tapi dari situ banyak yang menolak. Banyak yang, apa sih Rik? Gak usah nawarin lagi. Kalau dari keluarga, maaf belum gajian. Kan ada rasa tertolak dan cukup sakit di awal gitu ya. Karena ternyata sedikit yang mendukung. Ada beberapa tante, uwa yang mendukung beli 3, beli 5. Itu sangat, wah seneng gitu, semakin semangat dari hari ke hari. Setelah itu, Maore harga organic sales. Jadi di bulan pertama, bahkan belum bulan pertama itu, baru 15 hari. Kita launching di 15 Desember 2023. Itu kita total omset, saya ngejar bener-bener tiap hari ada penjualan, total 16 juta. Dari 6 juta itu, omset jadi 16 juta. Itu bulan pertama. Di bulan kedua, 2024, Januari, di tanggal 2 atau 3 Januari, itu ada orang yang memesan 325 piece dalam satu hari. Itu dari Diskominfo. Itu project dan itu customize. Tapi beliau pengen belinya di marketplace. Alhasil ya udah, walaupun kepotong karena biaya admin cukup besar di Shopee ya, tapi tidak apa-apa. Customer itu sangat nomor 1 lah di kami itu. Alhasil saya lakukan transaksi di marketplace. Di situ turn point-nya Maore. Jadi Maore dalam sehari mendapatkan pesanan 325 piece. Di situ ternyata banyak jadinya yang memesan. Dari awalnya tadi seminggu cuma 5-7 piece, sekarang tiap harinya itu 50-70 piece per hari di bulan kedua penjualan. Total omset yang kita dapatkan di bulan kedua penjualan itu 120 juta langsung. Bulan kedua, bulan ketiga itu konsisten 100 juta, 130 juta, 120 juta. Bahkan ada project revenue tambahan dari B2B dan B2G yang meningkatkan omset lagi. Jadi total harusnya dijumlahin 150 juta, 190 juta. Yang total secara whole sales dalam satu tahun 2024 itu sebesar 1,4 miliar. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya selalu terapkan gitu ya. Yang pertama, itu berani memulai, konsisten, doa, dan ikhlas.
Biasanya keempat hal ini yang dijadikan acuan bagi saya untuk setiap harinya melakukan sesuatu yang luar biasa. Keempat hal ini fundamentalnya terjaga, otomatis rasa semangat kita, rasa keinginan kita untuk menjadi lebih lagi itu selalu terbangun. Gimana caranya? Ya mungkin kalau misalkan secara teknikalnya, gimana advertising, itu saya rasa bakal hampir sama kayak semuanya. Cuman bagaimana cara kita bikin suatu produk unique selling point tersendiri untuk kita, secara branding, secara produk, itu ngena banget di market. Hanya mau dari bulan ke bulan terus meningkat, konsisten, nggak pernah di bawah 100 juta untuk omset, selalu menerapkan 4 poin itu. Berani memulai, konsisten, berdoa, dan ikhlas. Kalau pencapaian yang sifatnya material, cuman handphone sih. Handphone buat pribadi, itu juga buat kerja. Saya tuh suka sesuatu yang saya dapatkan tuh bisa bermanfaat bagi orang juga, apalagi bagi keluarga saya gitu. Yang paling saya berkesan di posisi saya sekarang, pendapatan saya, margin keuntungan saya yang saya dapatkan, itu saya bisa biayain UKT saya sendiri. Jadi saya tidak perlu meminta kepada orang tua. Saya cukup bangga sih. Saya tidak terlalu memikirkan materialistik, karena saya itu punya prinsip. Kalau misalkan modal atau direct rekening saya itu tidak ada 10 kali lipat dari harga yang saya beli, itu saya tidak mau biasanya. Misalkan 5 juta nih, ya saya butuh misalkan 50 juta untuk beli yang 5 juta itu. Jadi saya beli iPhone, nanti saya udah punya 10 kali lipatnya. Saya pengen usaha saya ini memang tidak short term, karena kebanyakan orang itu ngelihatnya udah dapat penghasilan nih, oh bisa hura-hura nih. Ya kan, apalagi anak muda gitu. Ya bisa aja sih saya juga gitu. Cuman terkadang ada rasa kegundahan gitu. Kalau misalkan saya beli ini di waktu yang singkat, ini long termnya gimana? Makanya untuk kesenangan saya pribadi, daripada saya alokasikan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk keuntungan saya, itu saya biasanya masukin ke saham, ke hal-hal yang sebenarnya bakal ningkatin kekayaan saya sendiri gitu. Karena pada tujuannya bisnis kan buat keuntungan diri saya sendiri ya. Tapi di saat bisnisnya masih growth dan masih awal, masa kita pengen keuntungan dari bisnis ini dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Makanya saya lebih baik meng-keep ini, nabung gitu ya, nabung. Bahkan memutarkan kembali untuk jadi aset seperti mesin, menambah orang juga, daripada ke hal-hal yang tidak bermanfaat menurut saya. Fun fact, jadi saya tuh punya kebiasaan untuk menulis mimpi saya. Beli iPhone, beli iPad gitu ya, beli motor, beli mobil. Salah satunya tentang networking saya juga. Jadi saya ingin pengen ketemu orang-orang besar, Pak Sandiaga Uno, kemudian dan lain-lain gitu, pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Di situ saya tidak tahu networking saya kemana gitu. Itu Maore posisinya udah berjalan 8 bulan. Waktu itu saya punya mimpi simpel. Intinya saya pengen duduk di sini, keliling saya, lingkungan saya, depan, kanan, kiri, belakangnya itu ngomongin tentang bisnis intinya. Jadi saya pengen lingkungan seperti itu. Kenapa? Karena di universitas saya, di ITB, itu nggak ada yang ngomongin tentang bisnis. Karena semuanya tentang teknik, rumus lah, ujian lah gitu. Saya udah nggak mau gitu dengerin kayak gitu. Kayak pengen ada tambahan atau tentang knowledge by experience orang gitu yang saya dengar langsung gitu. Di mana ya gitu komunitas yang bagus gitu. Waktu itu saya ketemu di sosial media Business Case Competition, DSC, Developed Success Challenge by Wismila. Di situ saya melihat ini apa ya? Saya penasaran. Saya belum pernah ikut soalnya Business Case Competition. Coba klik, coba daftar gitu ya. Dan saya coba ikutin prosesnya. Dimulai bikin pitch deck, bikin proposal bisnis, bikin video di YouTube. Sampai saya rasa saya bisa, untuk setiap prosesnya saya lakuin di Business Case Competition. Awalnya kayak gitu, kayak biasa-biasa. Ini dari siapa sih? Belum tahu juga. Saya masuk ke National Selection waktu itu. Waktu National Selection, itu di Jakarta. Itu saya ketemu C-level. Wah, saya kayak excited. Rasanya excited sekali. Kenapa? Karena saya merasa, oh ini tempat saya. Saya ngeliatin produk saya dihargai. Di kuliah itu saya nggak ada yang ngelirik. Kan saya sempat cerita ya tadi. Di keluarga itu ada beberapa yang nolak produk saya. Teman-teman saya juga ada yang nolak. Wah, di sini tempatnya. Banyak yang, kok bisa gini, tas kayak gini gitu kan. Saya belajar banyak hal di situ. Saya bahkan nggak ada kepikiran untuk ke tahap selanjutnya. Karena saya udah seneng di sini. Ternyata bisa networking sama banyak orang. Saya dari satu tempat ke tempat lain, nanya ke orang ini, nanya ke orang itu. Bener-bener komunikasi full. Bahkan ada teman saya yang sesama ITB gitu ya. Dia bener-bener diem gitu. Karena menunggu hasil. Kalau saya udah ngacir aja kemana aja gitu. Karena ingin memperluas networking. Di situ saya ketemu. Oh, ini komunitas yang terbaik gitu di DSC. Simpel. Kanan, kiri, depan, belakang itu ngomongin bisnis gitu.
di DSC saya ketemu hal itu. Rangkaiannya banyak ilmu yang saya dapatkan dari mentor, dari rekan-rekan seperjuangan di DSC gitu ya. Dan memang saya dari DSC ini paham 3 hal. Intinya bisnis itu pada akhirnya balik lagi ke sini. 3P, paham, piawai, sama persona. Jadi kita sebagai business owner itu paham produk kita gimana, bisnis kita gimana. Tapi bukan hanya tentang produk kita, tapi secara in general, bisnis tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kita juga harus mengerti. Karena itu fundamental. Itu saya pelajari di DSC. Banyak mentor-mentor, Jupaka, Mas Tio, Bu Nilam gitu ya, yang ngajarin saya tentang hal itu. Piawai, secara penjelasan kita tentang bisnis kita gimana, secara product knowledge kita ngejelasinnya ke orang gimana, itu harus piawai, lancar dalam menjelaskan. Dari paham itu berarti kita harus bisa menjelaskan. Karena dari situ nggak ada komunikasi yang berjalan. Alhasil opportunity bisnis yang akan terjadi itu kan nggak mungkin kalau misalkan nggak ada komunikasi kan. Piawai itu yang jadi ujung tombak supaya kita berani untuk memberitahu ke semua orang. Yang terakhir itu persona. Kita sebagai business owner, diri kita sendiri, persona kita terhadap orang kayak gimana. Kita bisa memberikan persona yang terbaik untuk semua orang gitu. Jadi orang percaya dan yakin potensi bisnis kita sebagai person, sebagai orang, itu dipercaya juga. Kayak gitu. Banyak sekali benefit yang saya dapatkan di DSC. Saya umurnya masih muda, 20 tahun gitu ya. Waktu ikut DSC 20 tahun. Jadi pertama kali yang saya terapkan di pola pikir saya, setiap ketemu orang itu saya jadikan mentor plus networking. Karena usianya udah pada di atas semua. Dan secara experience, saya yakin itu lebih tinggi daripada saya. Jadi yang pertama itu networking dan mentor. Yang bisa belajar, yang bisa memberikan ilmu ke saya, by experience, by teori gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentu saja potensi bisnis. Kadang dari networking itu ada obrolan tentang bisnis yang mendapatkan ya revenue tambahan gitu ya buat saya. Itu juga ada beberapa DSC, anak-anak DSC, rekan-rekan saya yang emang ada hubungan bisnis lagi setelah melalui proses ini semua. Yang ketiga, modal ya. DSC itu mendapatkan modal, dana hibah langsung tanpa ya neko-neko gitu, langsung ngasih dana hibah itu ke kita sebagai bentuk kepercayaan bahwa kita sebagai bisnis yang approved by mereka, dan mereka percaya kalau bisnis kita ini bakal jadi tinggi di masa depan. Udah dikasih modal, dikasih networking, dikasih potensi bisnis gitu ya, dikasih mentor yang omsetnya udah ratusan miliar. Ini benefit banyak banget. Jadi gak ada salahnya gitu ya ikut kompetisi seperti ini, apalagi kayak DSC sangat besar sekali, nasional dari Sabang sampai Merauke gitu ya, bener-bener hampir semua provinsi ikut. Itu ngebuat diri saya semakin berkembang jadinya. Saya menjadi lebih yakin, ternyata bisnis saya approval by mereka. Berarti by market ini harusnya bisa lebih tinggi lagi. Karena omset dari setiap orang yang saya temuin itu lebih tinggi daripada saya. Jadi benefit DSC itu sangat banyak. Dan saya sangat senang. Ternyata ada komunitas yang sebesar ini, sebaik ini, sebagus ini. Bahkan setelah itu saya mendapatkan mentoring 101. Langsung sama petinggi DSC-nya, langsung sama petinggi-petinggi orang yang udah punya bisnisnya mereka masing-masing. Yang selalu dimonitoring progresnya. Bayangin, seintu itu gitu ke bisnis kita masing-masing. Jadi saya sangat worth it meninggalkan kuliah gitu ya. Walaupun lama, 1 bulan lebih mungkin ya di DSC. Saya meninggalkan kuliah, saya meninggalkan keluarga, sempat ke Surabaya dulu kan untuk bootcamp. Jadi saya meninggalkan banyak hal untuk potensi ini menjadi berkembang di DSC. Gitu. Saya di DSC itu top 7 dari 12. Saya mendapatkan dana hibah sebesar 80 juta untuk pengembangan bisnis saya, dan saya pakai itu semaksimal mungkin untuk meningkatkan potensi penjualan dan awareness ke depannya gitu. Secara proses seperti itu, jadi saya waktu SMA ke kuliah, itu saya nggak pernah putus soal bisnis gitu. Jadi terus mencoba hal-hal baru, terus mendapatkan revenue, keuntungan yang pengen saya dapetin untuk membahagiakan kedua orang tua saya juga, tidak membebankan juga gitu ya. Jadi dari situ saya mendapatkan peningkatan yang luar biasa sih terkait pendapatan saya. Kalau tantangan bagi pengusaha tiap hari pasti ada ya, pasti ada. Apalagi saya masih kuliah gitu ya, membagi waktu aja itu udah tantangan juga tersendiri buat saya. Yang paling diingat sampai selamanya itu waktu saya mulai modal 6 juta,
keterbatasan semua, alat juga biasa-biasa aja untuk konten. Bahkan kamera masih butek dulu pakai HP biasa Android gitu, dan HP itu hilang lagi. Jadi penuh tantangan sekali di awal. Banyak orang yang menolak produk saya, bahkan keluarga saya sendiri, teman saya sendiri. Walaupun saya rasa itu part of story ya, wajar karena memang secara bisnis juga belum approve by market, tapi tetap rasa sangat menyayangkan tidak ada yang terlalu mendukung. Di situ saya banyak struggling ya di awal. Modal 6 juta keterbatasan, modal yang terus diputar lagi, nggak ada keuntungannya buat saya gitu. Di awal itu sih yang paling berkena ke saya. Titik balik sebenarnya itu pertama dikasih modal sama nenek, kakek 10 juta untuk jadiin modal tambahan. Itu sangat membantu sekali. Istilahnya ada pemasukan yang bisa saya terima juga untuk pribadi, karena untuk keseharian juga gitu ya. Yang kedua itu waktu ada yang memesan langsung 325 piece dalam satu hari. Saya kaget waktu itu. Jadi semua pada begadang nyelesain satu project ini. Itu turn point, karena itu yang ngebuat setiap harinya Maore menjadi berkali-kali lipat. Yang awalnya 5 piece per minggu jadi 50 piece per hari. Jadi luar biasa. Ketiga itu turn point saya waktu saya ikut DSC. Jadi waktu DSC itu komunitasnya super besar. Saya mendapatkan sangat banyak mentor di sana, mendapatkan ilmu. 3 hal ini sih yang paling jadi turn point-nya gitu. Harapan saya tentunya Maore ini semakin berkembang lagi. Tidak hanya di sini, saya ingin mengekspansi pasar lebih luas lagi. Intinya saya pengen di saat ada orang yang nggak kenal, saya ketemu di jalan, ternyata pakai produk Maore. Di situ saya udah, oh ternyata approval by market. Kedua, saya ingin Maore ini dikenal sebagai house of innovation. Jadi produk yang bertujuan untuk mengembangkan produknya by kreativitas. Jadi Maore ini dikenal bukan hanya sebagai produk fashion tas, tapi produk yang mengedepankan kualitas dan kreativitas di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi saya ingin semua orang kenal Maore-nya seperti itu. Bagi teman-teman anak muda di luar sana gitu ya, yang umurnya sama kayak saya hanya memberikan beberapa masukan buat kalian semua. Yang pertama, berani memulai, karena waktu itu selalu berjalan. Kalian gak bisa diam diri aja, terus berkembang. Masa kalian mau diam-diam aja gitu ya? Udah berani memulai, terus berani berkembang dan konsisten. Udah itu jangan stuck di awal doang. Prosesnya harus berjalan gitu. Jangan pernah putus dari hari ke hari. Kedua, jangan lupakan doa. Bagi agama kalian masing-masing, doa itu sangat penting. Dan yang terakhir itu ikhlas. Ikhlas. Setiap perjalanan proses itu kita ikhlasin, karena kita udah ikhtiar, udah berusaha juga, udah berdoa juga. Kita harus ikhlas. Dan yang terakhir yang paling penting, restu kedua orang tua. Karena tanpa mereka saya nggak bisa seperti ini. Mereka adalah sosok yang berharga bagi saya, yang membarengi saya, yang menuntun saya sampai titik ini. Tanpa mereka saya tidak bisa apa-apa. Jadi kalian punya waktu kalian sendiri, timeline kalian sendiri. Kalian buat semaksimal mungkin, kalian buat secepat mungkin. Karena usia saya mungkin udah dimulai dari 17 tahun. Jadi kesuksesan itu bagi masing-masing orang. Kesuksesan datang itu dengan penuh keberanian. Jadi kalau misalkan kalian tidak memberanikan diri untuk berproses, ya kesuksesan tidak akan datang kepada kalian. Jadi kalian harus berani memulai, berani berproses dan konsisten, doa, ikhlas, dan restu kedua orang tua. Kalian terapin 5 hal ini dalam kehidupan kalian, kalian akan menjadi orang yang sukses di masa depan. Yang ingin memulai berbisnis, temukanlah jalan kalian sendiri, beranilah untuk memulai, karena kesuksesan tidak akan datang pada orang yang tidak berusaha. Jadi tergantung kepada kalian memulai karena keadaan atau mulai karena kesempatan. Saya Arik, CEO dari Maore. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Sip.